Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Baiklah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pertemuan pertama dalam pembahasan tarikh. Tarikh itu adalah sejarah. Maka pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan pertama pada semester ini kita akan membahas tentang siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'sah. Apa itu maksudnya? Yaitu perjalanan Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya. Jadi pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang perjalanan Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Dapat kita simpulkan atau secara garis besar, pembahasan ini bercerita tentang yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Maka pada pembahasan ini kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi. Kemudian juga pada pembahasan ini kita akan mengetahui apa kesaksian ataupun penjelasan daripada musuh Nabi sendiri tentang Nabi Muhammad. Apa yang beliau katakan tentang Nabi Muhammad. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad serta menjaga Nabi Muhammad semenjak beliau kecil dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan maksiat. Baik, sedikit kita membahas tentang sifat-sifat Nabi. Di sini dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, kana alaihi salamu ahsana qaumihi khuluqan. Ini penggalan pertama yang mesti kita pahami, bahwasanya Nabi SAW adalah sebaik-baik kaumnya secara akhlak. Jadi maksudnya Nabi orang yang paling baik secara akhlak di antara kaumnya. Sehingga Nabi ini digelari dengan Al-Amin waktu kecilnya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Apa maksudnya? Bahwasanya Nabi perkataannya jujur, bahwasanya Nabi bisa memegang amanah, sehingga Nabi digelari dengan Al-Amin. Di sini dijelaskan bahwasanya Al-Amin lima jama'allahu fihi minal umuri salihatil hamidati, bahwasanya oleh atau dari sesuatu yang Allah menghimpun pada diri Nabi itu urusan-urusan yang baik. Apa di antara urusan-urusan yang baik yang ada pada diri Nabi? Minal hilmi was-sabri wasyukri. Hilmi, bahwasanya Nabi itu penyantun. Hilmi artinya santun. Nabi orangnya penyantun. Was-sabri, dan sabar. Nabi orangnya penyabar. Wasyukri, syukur. Nabi orangnya bersyukur. Wal adli, adil. Wat tawadu'i, dan tawadu'. Wal iffati, iffah. Iffah di sini artinya adalah terjaga. Terjaga dari apa? Bahwasanya Nabi itu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga Nabi memiliki sifat iffah, yang terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Inilah diantara sifat-sifat Nabi yang terpuji, yang mesti kita ketahui sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian poin kedua yang mesti kita ketahui adalah bahwasanya ada seorang musuh Nabi, bisa dikatakan musuh bebuyutan. Bebuyutan Nabi yang namanya itu An-Nadru Ibnul Harith. Nadar bin Haris, seorang musuh Nabi, tetapi dia mengatakan
tentang Nabi, yaitu perkataan yang baik, tentang sifat-sifat yang baik. Apa kata Nadhr bin Haris ini dalam perkataannya di dalam kitab ini? Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadasan. Sungguh adalah Nabi Muhammad itu pada kalian ghulaman, seorang pemuda, hadasan yang baru. Artinya pemuda yang baru tumbuh. Ardakum fikum wa asdaqakum hadisan. Akan tetapi Nabi ini adalah orang yang paling ridho di antara kalian. Wa asdaqakum hadisan, orang yang paling jujur perkataannya di antara kalian. Ingat, ini perkataan musuh bebuyutan Nabi. Meskipun musuhnya itu adalah orang yang tidak menyukai Nabi, tetapi ketika mensifati Nabi, dia berkata jujur. Apa katanya? Nabi adalah orang yang paling ridho di antara kalian dan orang yang paling jujur perkataan di antara kalian. Wa a'zamakum amanatan, orang yang paling besar amanahnya di antara kalian. Hatta idza ra'aitum fi sadaghihi asy-syaiba wa ja'akum bima ja'akum qultum sahirun la wallahi ma huwa bisahirin. Sehingga apabila kalian melihat pada pelipisnya itu ada uban, artinya apabila Nabi sudah besar, wa ja'akum bima ja'akum, dan Nabi membawa kepada kalian syariat ini, kalian berkata sahir. Kalian mengatakan kepada Nabi si penyihir. Wallahi, demi Allah, ma huwa bisahir, Nabi itu bukan penyihir. Jadi dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya musuh Nabi yang bernama Nadhr bin Haris ini, dia mengatakan perkataan yang baik kepada Nabi, meskipun dia statusnya adalah musuh Nabi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya diceritakan juga salah seorang pemimpin Romawi yang bernama Hirqal bertanya dia kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib, apakah kalian menuduh Nabi itu berdusta qabla ayyaqula maqal, sebelum dia berkata apa yang dibawa oleh Nabi? La, tidak. Nabi tidak pernah berdusta sedikit pun, ya. Sehingga apabila dia menyampaikan risalah Islam, orang tidak ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, ya kan? Kalau seandainya Nabi itu dituduh dia berdusta atau suka berdusta semenjak dia kecil, tentu orang akan ragu akan ajaran Nabi ini. Tetapi Nabi, kita katakan, tidak pernah berdusta, sehingga orang dapat yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari syariat Islam. Baik, itu pelajaran kita pada hari ini, yaitu dapat kita simpulkan bahwasanya perjalanan Nabi sebelum diutus menjadi Nabi, bahwasanya Nabi itu digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang memegang amanah. Kemudian musuh-musuhnya juga yang memberikan kesaksian baik kepada Nabi tentang sifat-sifat baik Nabi, meskipun itu musuhnya, dan Nabi tidak pernah berdusta sedikit pun. Mungkin semoga pada pertemuan pertama ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.